It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Laila Fitria dengan NIM 2481010033. Saya dari kelas 3 PAIC. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi untuk tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Modern dengan judul Modernisasi dan Pembaharuan Islam di Mesir. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang gerakan pembaharuan Islam di Mesir. Gerakan pembaharuan Islam di Mesir merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kebangkitan dunia Islam modern. Pada awal abad ke-19, Mesir mengalami kemunduran yang parah akibat melemahnya kekuasaan Turki Utsmani serta masuknya kolonialisme Barat. Nah, kedatangan Napoleon Bonaparte pada tahun 1798 menjadi titik awal munculnya kesadaran masyarakat Mesir terhadap ketertinggalan dunia Islam di bidang militer, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selain membawa kekuatan militer, Napoleon juga membawa para ilmuwan dan peralatan sains modern yang membuka mata umat Islam bahwa Barat telah lebih maju dalam bidang pengetahuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh penting yang menjadi pelopor perubahan besar di Mesir. Nah, tokoh penting yang menjadi pelopor perubahan Mesir adalah Muhammad Ali Pasha yang dikenal sebagai Bapak Pembangunan Modern Mesir. Setelah menjabat sebagai penguasa Mesir pada tahun 1805, Muhammad Ali Pasha melakukan banyak reformasi di bidang politik, ekonomi, militer, terutama bidang pendidikan. Beliau mendirikan sekolah-sekolah baru, membangun lembaga penerjemah, membangun percetakan modern pertama di Mesir, serta mengirim pelajaran Mesir ke Perancis untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, langkah-langkah inilah yang menjadi jalan bagi munculnya modernisasi pendidikan Islam dan perkembangan pemikiran Islam yang lebih rasional di Mesir. Setelah masa Muhammad Ali Pasha, muncul para pemikir besar yang melanjutkan semangat pembaharuan, diantaranya adalah Rifa'ah Al-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Rifa'ah Al-Tahtawi. Beliau dikenal sebagai pelopor pendidikan modern di Mesir. Dia memperkenalkan gagasan penting tentang perlunya umat Islam membuka diri terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam karyanya Takhlis Al-Biriz ila Takhlis Bariz, ia membandingkan peradaban Barat dalam Islam serta menekankan pentingnya pendidikan yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum. Ia juga memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan. Lanjut ke Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani adalah tokoh pan-Islamisme yang menyerukan persatuan umat Islam di seluruh dunia untuk melawan penjajahan dan kemunduran. Menurutnya, umat Islam harus kembali kepada semangat ijtihad dan menghindari taklid buta terhadap tradisi lama. Nah, selanjutnya ke penjelasan Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah murid dari Al-Afghani, menjadi tokoh penting dalam gerakan reformasi pemikiran Islam. Ia berpendapat bahwa Islam sangat sejalan dengan akal dan kemajuan dalam pandangannya. Pintu ijtihad harus selalu terbuka agar ajaran Islam dapat menjawab tantangan modern. Ia juga
melakukan pembaharuan sistem pendidikan di Universitas Al-Azhar agar lebih terbuka terhadap ilmu pengetahuan modern. Nah, lanjut ke pemikiran Abdul. Kemudian dilanjutkan oleh Rashid Ridho melalui majalah Al-Manar yang menjadi media penting penyebaran ide pembaharuan Islam di dunia muslim. Ridho menekankan perlunya umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pendekatan yang kontekstual serta rasional. Selain keempat tokoh tersebut, ada juga Qasim Amin yang memperjuangkan pendidikan dan emansipasi perempuan dalam karya Tahrir Al-Mar'ah dan Al-Mar'ah Al-Jadidah. Kemudian Ali Abd Al-Rajiq yang menulis Al-Islam wa Usul Al-Hukm berpendapat bahwa Islam tidak menentukan bentuk pemerintahan tertentu, sehingga umat Islam bebas memilih sistem yang sesuai dengan zaman. Sementara Toha Hussein, tokoh sastra dan pendidikan, menekankan pentingnya keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan barat tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Nah, lanjut ke pembahasan gerakan pembaharuan di Mesir tidak hanya berpengaruh pada pemikiran, tapi juga pada sistem pendidikan Islam secara keseluruhan. Lembaga Al-Azhar yang semula hanya mengajarkan kitab-kitab klasik mulai memperbarui kurikulumnya dengan memasukkan pelajaran umum seperti matematika, geografi, sains, dan bahasa asing. Perubahan ini menandai dimulainya era baru pendidikan Islam yang lebih modern dan terbuka terhadap kemajuan zaman. Dari proses panjang inilah Mesir kemudian menjadi pusat modernisasi Islam di dunia. Pemikiran-pemikiran pembaharuan Mesir bahkan menyebar hingga ke Asia Tenggara termasuk Indonesia dan menginspirasi berdirinya lembaga-lembaga pendidikan Islam modern seperti Al-Irsyad, Muhammadiyah, dan Persis. Nah, dari pembahasan di atas, kami menemukan banyak inspirasi positif yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Para pembaharu Islam di Mesir mengajarkan bahwa agama dan kemajuan tidak bertentangan, asalkan kita mampu memahami ajaran Islam secara terbuka, rasional, dan kontekstual. Semangat ijtihad, semangat belajar, dan keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan menjadi kunci kebangkitan umat. Sebagai mahasiswa dan generasi muda muslim, kita dapat meneladani semangat para tokoh Mesir dengan terus menimba ilmu, berpikir kritis, dan menggunakan teknologi untuk kemaslahatan. Kita juga harus menyeimbangkan antara ilmu agama dan ilmu umum agar menjadi generasi yang beriman sekaligus berilmu. Dengan begitu, kita bisa menjadi bagian dari pembaharuan Islam di masa kini, membangun peradaban yang maju, cerdas, dan tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman. Sekian dari penjelasan dari saya mengenai modernisasi dan pembaruan Islam di Mesir. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.